Kadang-kadang seorang suami dapat hidayahnya itu memang dibuat oleh Allah agak lama. Kenapa? Karena Allah sedang mengabulkan permintaan ibu. Ibu meminta, ya Allah berikanlah kepadaku surga. Dijadikan suami ibu memberikan kesabaran supaya ibu dapat surga dengan kesabaran yang ibu berikan kepada suaminya. Ustadz, saya bertanya, saya sudah memaafkan mertua saya, adik ipar saya yang dolim kepada saya, tapi untuk saat ini saya masih jaga jarak dengan mereka biar mereka menyadari perbuatan mereka. Gimana itu Ustadz? Nah gimana ibu? Ya kalau memang kita merasa bahwasanya kita sudah memaafkan itu harus ingat dengan janji surga yang Allah berikan kepada kita. Artinya bahwasanya ketika kita sudah betul-betul memaafkan, ya kita boleh untuk menjaga jarak, tapi jangan sampai kita yang terdolimi hanya karena salah kita menyikapi, akhirnya kita jatuhnya mendolimi orang. Jangan sampai kita mendolimi orang. Kalau sudah memaafkan, ya sudah, menjaga jarak tidak ada apa-apa. Menjaga jarak karena pingin untuk memvalidasi rasa yang ada pada hati kita ketika terluka. Memvalidasi itu boleh. Mono dalilnya Ustaz. Oke, dalilnya. Ketika Rasulullah mendapati Wahsy, tahu Wahsy? Ibu tahu Wahsy? Wahsy itu yang membunuh siapa? Hamzah. Maka ketika Wahsy masuk Islam, Rasulullah yang mengislamkan Wahsy. Tapi Rasulullah SAW tidak mau melihat wajahnya Wahsy secara langsung. Kenapa? Karena masih sedih memikirkan apa yang diperbuat Wahsy kepada Hamzah. Memvalidasi itu boleh. Bahwasanya ada orang yang pernah melukai kita, jangan ngomong, udah mbak lupakan, tidak bisa dilupain. Makanya salah kalau ada orang, mbak saya diginikan orang, sudah lupain aja. Tidak bisa dilupakan. Manusia itu disetting tidak bisa melupakan. Yang bisa kita lakukan berdamai dengan hati kita tentang peristiwa itu, kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Makanya Nabi ketika menerima Wahsy masuk Islam, Nabi tetap menerima dan membuka kedua tangannya untuk Wahsy. Tapi Nabi meminta supaya Wahsy memaklumi ketika Nabi itu tidak melihatnya karena teringat dengan wajah pamannya. Itu namanya validasi. Makanya ketika kita mendapati, Ustaz saya memaafkan tapi saya masih menjaga jarak, tidak apa-apa. Tapi kalau memang ibu ingin mendapatkan pahala yang secara lebih, berikan yang terbaik. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang memaafkan dan berbuat baik setelah memaafkan, maka pahalanya besar di sisi Allah. Dan itu tidak mudah, tapi bukan berarti itu mustahil kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Saya punya sahabat, dia membantu saya mengajar ngaji di rumah, bahkan dia rajin datang kajian. Saya tahu ibadahnya Masya Allah, tapi ada masalah dalam keluarganya, sampai akhirnya dia meninggal dengan tidak wajar, meminum karbol dari jam 10 sampai jam 4 sore. Dia meminta maaf pada saya, suaminya, ibunya, dan merasa menyesal, tapi Allah lebih sayang dia. Jadi pertanyaannya, apakah amalan yang dia lakukan selama di dunia akan dipertimbangkan ataukah selamat dari api neraka? Sementara saya tahu dia bunuh diri tidak dibenarkan. Afan Ustadz, minta penjelasannya. Masya Allah. Mari kita berdoa sebentar. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Ya, berlindunglah terus setiap waktunya dari keburukan kematian ketika menutup hari-hari kita, karena kita terlalu sering melihat orang yang tampaknya ahli ibadah tetapi terkadang tragis akhir kehidupannya. Kalau ibu bertanya tentang ini, apakah amalannya tetap dipertimbangkan? Insya Allah, selama dia menjadi orang mukmin. Tapi perilakunya ketika mati bunuh diri itu termasuk dosa sangat besar sekali. Tetapi apakah dia masih bisa mendapatkan surganya Allah? Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah diterangkan, setiap pelaku dosa besar selama dia menjadi orang muslim dan beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik, maka dia tetap ada kesempatan untuk memasuki surganya Allah. Ada sebuah riwayat yang disampaikan Nabi. Ada satu riwayat disampaikan oleh Nabi.
Ada seseorang diperlihatkan 99 kartu dari dosa dan kemaksiatan dia. Setiap satu kartu dosanya dan maksiatnya sepanjang mata memandang. Setiap satu kartu. Ini kartu satu, jret, dibuka, set, sejauh mata memandang dosanya semua. Buka kartu yang kedua, jret, set, sejauh mata memandang itu maksiatnya. Sampai 99 kartu. Dia sudah lemas, dia lemah. Dia tahu tidak ada harapan untuknya mendapatkan surga dan rahmatnya Allah. Lalu Allah berkata, apakah dari semua kartu ini ada yang kamu ingkari? Tidak ada ya Allah. Ada yang kamu dustakan? Tidak ada ya Allah. Itu semua dosaku. Dari 99 lembaran kartu yang kau perlihatkan, semua dosaku, semua maksiatku. Kemudian Allah berdialog dengannya. Tapi masih ada satu kartu yang akan perlihatkan kepadamu. Lalu kartu itu dibuka oleh Allah. Kartu itu adalah la ilaha illallah, yaitu ketika dia beriman kepada Allah. Dia berkata, apalah arti kartu ini dibandingkan 99 kartu kemaksiatan yang aku lakukan sepanjang hidup. Allah lalu menimbangnya. 99 kartu kemaksiatan ditimbang di sebelah kiri. Lalu satu kartu yang bertuliskan di dalam hatinya la ilaha illallah ditimbang. Dan kartu la ilaha illallah yang ada pada hatinya lebih berat daripada 99 kartu kemaksiatan. Artinya, hadis bitokoh ini namanya. Hadis ini menerangkan bahwasanya selama orang beriman, dia tidak berbuat syirik kepada Allah sepanjang hidupnya, walaupun dia melakukan banyak kemaksiatan, tetap memiliki potensi besar mendapatkan rahmatnya Allah. Kenapa Ustadz? Karena rahmatnya Allah mengalahkan murkanya Allah. Tapi bukan berarti ini jadi sebuah menjadi sebuah alasan kita untuk tidak beramal. Loh mbak, kok masih maksiat? Kamu belum paham, 99 kartu. Jangan sampai itu terjadi, ya. Pergunakanlah hadis sesuai dengan petunjuknya. Karena membaca hadis tidak sesuai petunjuknya hanya menghasilkan pemikiran yang salah kaprah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apakah suami diberi rezeki yang melimpah dan tanggung jawab dengan keluarga, tapi suami enggan menjalankan ibadah, itu bagaimana Ustadz? Kalau ibu diberikan oleh Allah seorang suami yang dimudahkan sekali hartanya, tapi dia masih begitu berat melaksanakan ibadah, pesan saya satu, jadilah partner dan sahabatnya yang lembut dan selalu berdoa supaya suaminya digerakkan hatinya oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadilah seorang istri yang menjadi partner terbaik untuk seorang suami supaya suami menyadari rezekinya harus berbanding lurus dengan ibadahnya. Saya sudah mengajaknya Ustadz. Kalau ibu sudah mengajaknya, pertanyaan berikutnya adalah, sudah seberapa sering kita mendoakannya? Bisa jadi ada banyak istri ngotot suaminya begini dan begitu, tapi ternyata dia jarang mendoakan suaminya. Bagaimana suami kamu akan digerakkan hatinya oleh Allah ketika kita menjadi seorang istri tidak memprioritaskan nama suami kita dalam doa yang kita pintakan kepada Allah? Yang kedua, jangan suka mengatur ukuran sepatu kita dengan ukuran sepatu suami kita. Karena terkadang ukurannya berbeda dan kita harus memberikan kesabaran. Ibu yang luwes, Bu. Bisa jadi hidayah untuk suami ibu besok. Kalau besok belum datang, bisa jadi lusa. Kalau lusa belum datang, bisa jadi tahun depan. Kalau tahun depan hidayahnya belum datang Ustadz, bisa jadi mungkin 5 tahun ke depan baru hidayahnya datang. Dakwah itu kayak nanam benih yang kita tidak pernah tahu kapan benih itu akan tumbuh pada hati orang yang kita cintai. Bisa jadi hari ini kita berdakwah, tapi hasilnya 10 tahun kita petik. Bisa jadi kita dakwah hari ini untuk suami kita, 5 tahun baru kita panen. Bisa jadi ibu hari ini berdakwah untuk suaminya, setahun berikutnya baru ibu memetik hasilnya. Dan kita bukan yang mengatur kapan panennya, Allah yang mengatur
kapan panen atas setiap komitmen kebaikan ketika kita berdakwah. Ada sebuah kisah nyata, Bu, saya sudah sering sampaikan di YouTube banyak. Ada seorang istri dengan suami itu berangkat dari titik nol, lalu istrinya tersapa dengan hidayah, suaminya belum tersapa dengan hidayah. Istrinya ketika tersapa dengan hidayah, dia datang ke kajian, dia ganti circle-nya, dia kajian setiap waktu dan setiap saatnya. Suaminya belum tersapa hidayah, sampai sang istri akhirnya secara tidak sadar dia sering mengukur ukuran sepatunya hari itu dengan ukuran sepatu suaminya. Akhirnya apa? Dia menuntut suaminya melakukan sebagaimana yang dia lakukan. Dan akhirnya apa? Karena tidak sabar, terjadilah gesekan dan seringnya lahir konflik. Ya. Dia setiap mendapatkan kajian, dia ingin kajian itu langsung diterapkan di rumah. Wajar, fitrah itu seorang perempuan. Tapi terkadang kita lupa kondisi suami kita. Jadi sang istri itu nuntut, habis kajian selalu dia ingin melaksanakan di rumahnya. Suaminya lama-lama tertekan. Makanya kadang-kadang suaminya itu nanya, kamu hari ini kajian di mana? Di sini. Temanya apa? Kenapa ditanya tema? Karena biasanya pertengkaran berdasarkan tema yang digaji sama istrinya. Loh, ini betul. Ini kisah nyata ini. Lalu akhirnya biduk rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan. Pisahlah suami istri, lalu sang istri setelah beberapa saat akhirnya menikah kembali. Sang suami tidak menikah kembali, ketemu saya di daerah Pancoran, lalu berkata, lalu akhirnya beliau mendapatkan hidayah. Dia tidak menjelekkan istrinya, enggak. Dia cuma mengatakan kepada saya dulu trauma dengan orang kajian, Ustadz. Kenapa? Karena kajian itulah yang merubah istri saya, mantan istri saya. Ketika saya habis mendengarkan curhatan beliau, saya tuh di mobil mikir, kadang-kadang seorang suami dapat hidayahnya itu memang dibuat oleh Allah agak lama. Kenapa? Karena Allah sedang mengabulkan permintaan ibu. Ibu meminta, ya Allah berikanlah kepadaku surga. Dijadikan suami ibu memberikan kesabaran supaya ibu dapat surga dengan kesabaran yang ibu berikan kepada suaminya. Dan maaf ya ibu, suami ibu hari ini kerja dengan tingkat dan pressure yang ibu tidak pernah sadari. Banyak laki-laki itu yang sebenarnya tidak baik-baik saja, tapi pura-pura baik karena dia sadar dia adalah suami dan ayah bagi anak-anaknya yang harus selalu mendapatkan yang terbaik dari apa yang dia bisa berikan. Ibu yang ngaji, ibu diberikan fasilitas, Pak saya ngaji ya, silahkan. Pakai mobil ya, iya. Jalan kaki ya, jangan. Dia ngasih fasilitas, Bu. Makanya orang yang paling berat mendapatkan kesabaran ibu setelah ibu ngaji itu siapa? Suami. Jangan malah pulang nanti malah nguji suaminya. Apa? Bicara tentang masalah miskin dan kaya ada 3 poin. Kamu paham nggak? Jangan begitulah. Karena justru kamu itu lebih bersabar. Makanya Masya Allah ya, barokahnya ilmu seorang wanita itu kapan? Ketika sang suami sebagai pemimpinnya itu ngerasain, ya Allah istri saya setelah ngaji cara bicaranya beda, cara menyikapi kesalahan saya beda, cara menyampaikan sesuatu kepada saya beda. Itu barokahnya ilmu, Bu. Karena apa? Laki-laki itu keras. Kalau dihadapi dengan keras tidak akan pernah melembut. Laki-laki itu kalau ibu coba ngomong, ibu ngomong keras, suami pasti ngomong keras. Kenapa? Karena keras suara itu domainnya laki-laki. Makanya ibu tidak usah masuk domainnya laki-laki. Dia lagi tinggi, ibu lembut aja, maka lama-lama dia lembut. Kenapa? Laki-laki itu tidak bisa mendengar suara lembut kecuali dia akan merunduk. Tapi kalau laki-laki ngomong, gimana ini? Apa sih mas? Lo nambah tinggi lagi dia. Makanya kelembutan itu yang ibu berikan. Ingat ibu, nanti ketika ngambil sandal, itu rezeki yang dititipkan Allah kepada suami ibu ketika berbagi sama ibu. Ketika ibu nanti menyalakan mobil, membuka alarmnya, ceklik, ibu masuk, ingat lagi
Di balik mobil yang sedang kita jalankan ini ada suami kita yang terkadang ketika di kantor dia nangis, pulang dia mengusap tangisannya supaya sang istri hanya melihat senyumannya dan tidak perlu melihat tangisannya. Laki-laki tuh Bu, saya ini laki-laki. Yang bilang perempuan siapa? Saya tuh laki-laki ngerasain betul. Kalau kita lagi ada masalah, itu kita nggak tega. Istri kita dan anak kita tahu. Lebih baik kita bomnya waktu itu biar meledak di dada kita daripada kita meledak di depan istri kita dan anak-anak kita. Banyak laki-laki yang saya pernah dapatkan, ada yang curhat sama saya, Ustadz, saya tuh kerja sudah nggak nyaman, bos saya perempuan, sukanya marah-marah. Demi Allah, tapi saya mau keluar itu nggak tega Ustadz. Kenapa Bapak nggak tega? Karena setiap saya mengajukan surat resign, yang saya ingat istri saya dan anak-anak saya. Coba Bu, dalam hatinya berdarah-darah dia. Setiap hari dia pergi ke kantor tuh sudah males, tapi yang teringat adalah wajah istrinya. Lalu dia tetap bertahan. Makanya masalah-masalah kecil nggak usah digede-gedein, masalah remeh nggak usah dibesar-besarin. Ada suami ibu yang langsung terbentuk memikirkan yang kecil-kecil untuk ibu, syukur sama Allah. Tapi kalau ada suami ibu tidak pernah mikirin yang kecil-kecil gitu, karena dia terbiasa melihat yang besar, maklumi. Karena memang keluarga itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi berkeluarga itu memberikan keberkahan bagi mereka yang bersabar. Siapa yang menjamin berkeluarga itu menjanjikan kepuasan? Demi Allah, kita tidak bisa puas 24 jam. Saya tidak pernah puas 24 jam, sebagaimana istri saya pun tidak puas dengan saya 24 jam. Berkeluarga itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi berkeluarga itu pasti memberikan keberkahan dengan satu syarat. Selama kita bersabar dan tahu muara kita dalam pernikahan adalah menuju kepada rahmatnya Allah. Jadi begitu. Jadi kembali kepada tadi, kalau kita sudah mendapati suami kita memberikan akses kepada ibu ngaji, maka jadilah orang yang paling lembut menyampaikan isi kajian kepada suami kita. Kalau hari ini kita baru ngomong, Mas, tadi itu ada 175 jalan ke surga, tiba-tiba langsung ya, bentar ya Ma, bentar ya, ditinggal. Insya Allah ini surga untuk saya. Karena bisa jadi dia belum mau menerima. Ada satu perempuan curhat sama istri saya. Dia berkata, gimana ya Ibu ya ngajak suami saya untuk kajian. Setiap saya ajak kajian selalu ngomong salam buat ustadznya. Ayo Mas ngaji, ini ada di RKDS Syamila, ya salam buat ustadznya. Jawaban terbaik adalah mungkin hidayah untuk suaminya bukan hari ini, mungkin besok. Kalau besok belum datang, mungkin lusa. Kalau lusa belum datang, mungkin pekan depan. Pekan depan belum datang, mungkin tahun depan. Selalu ada jawaban yang menggembirakan bagi hati yang tidak pernah berhenti untuk berharap kepada Allah. Ya Ibu ya, Ibu bisa duduk di sini. Habis ini Ibu beli susu coklat, cilok, ya kan, beli tempe, pecel. Itu dari rezeki ketika suami Ibu mungkin hari ini lagi ngetik gitu, pusing kepalanya gitu, lagi pusing-pusingnya Ibu WhatsApp, Mas tokennya bunyi gitu. Jadi bersabarlah, jadilah seorang bidadari yang terbaik untuk suami kita. Ridhonya wanita kepada suami dan senyuman seorang wanita kepada suami memadamkan 1000 kemaksiatan dari pesona wanita yang haram untuk suami kita di luar rumah. Jangan membentak Bu. Kenapa? Karena ada ratusan perempuan yang siap melembutkan suaranya di depan suami kita. Ya atau tidak? Alhamdulillah materi ini tersampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz. Saya maafkan Ibu. Tadi kan istilah yang keberhasilan tidak mengkhianati proses kan mungkin kurang tepat untuk masalah urusan dunia ya. Terus kalau untuk urusan akhirat nih, karena kan sering nih Nggak apa-apa. anak saya
suka curhat gitu. Di dalam pondok pesantren tuh suka sekarang setorannya sehari 2 kali, saya berat, saya gini begini gitu. Terus saya menguatkannya justru malah dengan kalimat itu, Ustadz, ya keberhasilan tidak akan mengkhianati proses. Ya kalau kamu mau berhasil, mau sukses, mau nantinya enak, itu ya prosesnya memang seperti ini, kamu lewati, kamu jalani, kamu ikhlas gitu. Apa itu juga kurang tepat kalau untuk jawaban itu, Ustadz? Tepat Ibu, insya Allah. Ya. Tepat Itu insya aja Allah. sih. Itu juga jawaban saya, tepat insya Allah. Kalau urusan akhirat itu memang hasil tidak mengkhianati proses. Iya gitu. Ustadz, karena itu sering kali saya sampaikannya itu justru itu, tapi kok tadi siapa bilang gitu Ustadz, kan siapa itu bilang? untuk urusan Itu dunia, Bu. dunia. Ya, urusan Baik. bisnis. Baik. Ibu pernah bisnis? Pernah berdagang? Memang usaha saya berdagang. Apakah setiap ibu berdagang selalu sukses dengan profitnya? Tidak. Walaupun prosesnya sama kan? Sama. Iya, benar. Baik. Itulah yang kita harus pahami. Semua itu tidak selalu dimudahkan oleh Allah. Saya pernah punya, Bu. Saya dulu pernah bisnis lama saya, bisnis korma. Saya pernah bisnis korma itu udah 15 tahun lalu lah. Saya jualan korma, Bu. Masya Allah. Dapat untung gede, ya sekitar 8 jutaan kalau nggak salah. Hanya modal BBM saat itu. Tapi setelah itu masuk Ramadan, saya sakit, kena tipes, masuk rumah sakit, dirawat 3 hari. Dan ibu tahu nggak biaya rumah sakit saya? 8 juta, persis dengan untung saya jualan. Sama Ustadz, saya juga begitu. Saya kan jualan pakaian ya, dan saya kan kadang orangnya suka nggak tega, nggak kontan, nggak apa-apa, boleh nanti dibayar 2 kali. Tapi 2 kalinya itu ada yang 2 tahun. Gitu. Ada 2 yang kali itu pagi dan sore ya, Bu? 2 tahun Ustadz. Oh, 2 tahun. Sekarang dan tahun depan. Insya Allah. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, jika ada orang tua saya, kadang jika dinasihati oleh anaknya selalu tersinggung, kadang juga mengaburkan parenting saya kepada anak saya. Apakah sikap diam saya itu bisa dibenarkan dalam syariat? Selain itu juga selalu saya mendoakan beliau dalam sholat saya, karena saya khawatir jika saya bicara, beliau salah paham dengan maksud hati saya. Karena itu yang saya tangkap jika saya kasih nasihat ke beliau. Demikian. Gini Ibu, bicara dengan orang tua itu merupakan proses seni tingkat tinggi untuk menyentuh hatinya. Makanya kalau ibu bicara, lalu ibu merasa pembicaraan ibu belum diterima, yang kita salahkan bukan orang lain, tapi yang kita salahkan metode saya ini sudah terbaik atau tidak. Saya tuh selalu ngomong sama tim, kalau ada orang tidak mau mendengar kajian kita, tidak selamanya mereka salah. Tapi bisa jadi metode yang kita sampaikan belum merupakan metode yang terbaik untuk mengetuk pintu hati mereka. Makanya saya tuh di tim saya, Bu, memiliki sebuah tagline, menyampaikan kalimat terbaik dengan metode terbaik dengan tim yang terbaik, karena yang kita sampaikan kalimat Allah yang terbaik. Makanya terkadang kita juga harus mengevaluasi, mungkin cara kita bicara, cara metode kita ngomong, cara kita menyampaikan itu kurang betul ketika kita juga belum bicara dan belum pernah mempelajari bagaimana ngomong kepada seorang ibu. Saya ambilkan sebuah contoh. Ada perusahaan iklan, advertising, dia mendapatkan proyek dari sebuah perusahaan iklan. Ini buat iklan pasta gigi, buat 1 menit untuk iklan di televisi nasional. Dibuatlah iklan pasta gigi dalam 1 menit. Ternyata iklannya jeblok, ratingnya turun, terus omsetnya juga turun, walaupun iklannya itu digenjot. Ketika iklan itu gagal, pertanyaan saya kepada ibu, perusahaan atau kantor advertising ketika dia melihat iklannya rusak, iklannya jatuh, jeblok, yang disalahkan masyarakat atau timnya? Timnya. Pasti atasan advertising itu mengumpulkan timnya. Kenapa kita buat iklan 1 menit jeblok, omset perusahaan itu malah turun gara-gara iklan kita? Pernah nggak perusahaan advertising itu ngomentari masyarakat, dasar masyarakat bodoh, iklan sudah dibiayai mahal-mahal malah nggak paham, dasar literasinya jelek? Enggak, Bu. Perusahaan advertising itu selalu mengevaluasi dirinya. Sama, Bu,
Dakwah itu juga sama. Kalau dakwah kita sampaikan kok belum diterima, mungkin metode kita yang masih ada masalah. Karena apa? Metode itu penting sekali. Metode itu penting. Makanya ada para ulama itu mengatakan al-wasilatu ahammu minal madah. Makanya para ulama itu mengatakan metode itu terkadang lebih penting daripada materi yang disampaikan. Kalau materinya bagus, tapi kalau metodenya tidak bagus, materi jadi jelek. Metode itu juga penting. Saya ngajarin anak saya nomor 6. Anak saya nomor 6, saya ajarin membaca. Itu ternyata tidak gampang. A, I, U. Nanti saya ini apa? Nggak tahu. Ini apa? I. Ini apa? Nggak tahu. Ternyata ketika akhirnya istri saya menitipkan beliau kepada salah satu tempat kursus cara membaca, ternyata metodenya beda, dan ternyata itu anak saya malah menikmati. Ubi, di pohon ubi berayun-ayun, huruf U gitu. Dikasih kayak gitu, akhirnya anak saya itu cepat membacanya. Ternyata metode saya itu metode orang tua 80-an. A. Anak saya bilang A gitu. Tapi ketika dicari dengan metode ini, pohon ubi, di pohon ubi berayun-ayun, huruf U, apal bu dia. Ini apa? Ubi di pohon kayu berayun-ayun, ini abi. Itu metode itu penting bu. Lah salah selama ini kita berkomunikasi itu sering tidak pakai metode. Nah itulah yang menjadi masalah kita. Saya tidak mengatakan bahwasanya ibu salah, enggak. Saya juga tidak mau mengatakan ibunya ibu salah, saya juga enggak mau. Tapi mungkin yang kita harus evaluasi cara kita berkomunikasi. Cara berkomunikasi itu yang terkadang membedakan hasilnya. Bisa dipahami di sini? Wallah alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita, memberikan kebaikan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dan saya ingatkan kembali ya bu, ketika ibu nanti pulang, setiap perjalanannya, setiap ibu naik motor, setiap ibu naik mobil, setiap ibu nanti membeli sesuatu di belakang, ibu harus paham itu tidak lepas dari ketulusan seorang suami yang telah memberikan kecukupan nafkah kepada istrinya. Syukurilah, karena siapapun yang tidak bersyukur kepada manusia tidak mampu bersyukur kepada Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan akhirat kita insyaallah. Kalau ada jamaah dan gurunya atau jamaahnya? Gurunya. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.